Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pada esok harinya berangkatlah rombongan putra-putra Nabi Yakub kecuali Binyamin menuju tempat rekreasi, atau yang sebenarnya menuju tempat di mana menurut rencana Yusuf akan ditinggalkan. Setiba mereka di sekitar sumur yang menjadi tujuan, Yusuf segera dilucuti dari pakaiannya dan diceburkannya ke dalam sumur itu tanpa menghiraukan jerit tangisnya yang sedikit pun tidak menggugah hati kakak-kakaknya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada sang adik yang tidak berdosa itu. Hati mereka menjadi lega dan dada mereka menjadi lapang, karena rencana busuknya telah berhasil dilaksanakan, dan dengan demikian akan terbukalah hati Yakub seluas-luasnya bagi mereka. Dan kalaupun tindakan mereka itu akan menyedihkan ayahnya, maka lama-kelamaan akan hilanglah kesedihan itu bila mereka pandai menghiburnya untuk melupakan dan melenyapkan bayangan Yusuf dari ingatannya. Pada petang hari datanglah mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf, yang ditinggalkannya seorang diri di dasar sumur yang gelap itu, dengan membawa serta pakaiannya setelah disirami darah seekor kelinci yang sengaja dipotong untuk keperluan itu. Mereka menghadap Nabi Yakub seraya menangis mencucurkan air mata buaya dan bersandiwara seakan-akan sedih dan susah hati. Berkatalah mereka kepada ayahnya, "Wahai ayah, alangkah sial dan naasnya hari ini bagi kami, bahwa kekhawatiran yang ayah telah kemukakan kepada kami tentang Yusuf telah terjadi dan menjadi kenyataan, dan bahwa firasat ayah yang tajam itu tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala dikala kami bermain lomba lari dan meninggalkan Yusuf seorang diri menjaga pakaian. Kami cukup hati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesan ayah. Namun karena menurut pengintaian kami pada saat itu tiada tanda-tanda atau jejak binatang-binatang buas sekitar tempat kami bermain. Kami sekali-kali tidak melihat adanya bahaya dengan meninggalkan Yusuf sendirian menjaga pakaian kami yang tidak jauh dari tempat kami bermain. Bahkan masih terjangkau oleh pengintai adik kami Yusuf itu. Bertindak begitu cepat menggunakan kesempatan lengahnya kami waktu bermain sehingga tidak keburu kami menolong menyelamatkan jiwa adik kami yang sangat kami sayangi dan cintai itu. Oh ayah, kami sangat sesalkan diri kami yang telah gagal menepati janji dan kesanggupan kami kepada ayah ketika kami minta izin untuk membawa Yusuf. Namun apa yang hendak dikatakan bila sang takdir memang menghendaki yang demikian? Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran darah sebagai bukti kebenaran berita kami ini. Walaupun kami merasa bahwa ayah tidak akan mempercayai kami sekalipun kami berkata yang benar." Nabi Yakub
yang telah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi atas diri putra kesayangannya Yusuf dan mengetahui bagaimana sikap kakak-kakaknya terhadap adiknya itu, tidak dapat berbuat selain berpasrah kepada takdir ilahi dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Berkatalah beliau kepada putra-putranya itu, "Kamu telah memperturutkan hawa nafsumu dan mengikuti apa yang diilhamkan oleh setan kepadamu. Kamu telah melakukan suatu perbuatan yang akan kamu rasakan sendiri akibatnya kelak jika sudah terbuka tabir asapnya dan terungkap rahasia yang masih meliputinya. Dan Allah lah yang patut dimintai pertolongannya dengan segala hal dan peristiwa." Pokok cerita di atas dapat dibaca dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 11 sampai 18. Berikutnya judul bab Yusuf diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Yusuf sedang berada di dalam sumur seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat mengangkat dirinya dari dasar sumur. Namun ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya melihat bayangan tubuhnya dalam air yang dangkal di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang semuda Nabi Yusuf yang masih belum banyak pengalamannya dalam penghidupan. Bahkan baru pertama kali itu ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu ialah karena yang melemparkannya ke dasar sumur adalah kakak-kakaknya sendiri, putra-putra ayahnya. Yusuf di samping ia memikirkan nasibnya sendiri dan penderitaan yang sedang dialami, serta bagaimana ia akan menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan sekiranya ia lama tidak tertolong. Ia selalu mengenangkan ayahnya dan betapa sedihnya sang ayah ketika melihat kakak-kakaknya kembali pulang ke rumah tanpa dirinya berada bersama mereka. 3 hari berselang sejak Yusuf dilempar ke dalam sumur dan belum tampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari kurungannya. Sedang bahaya kelaparan mulai membayangi dan nyaris berputus asa ketika sekonyong-konyong terdengar olehnya suara sayup-sayup. Suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilemparkan ke dalam sumur. Makin lama makin jelaslah suara-suara itu yang pada akhirnya terdengar sebagai anjing menggonggong, suara orang-orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, dan suara jejak kaki manusia dan binatang di sekitar sumur itu. Ternyata bahwa apa yang terdengar oleh Yusuf ialah suara-suara yang ditimbulkan oleh sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar sumur, di mana ia terkurung, untuk beristirahat sambil mencari air minum bagi mereka dan binatang-binatang mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara kepala kafilah memerintahkan orangnya melemparkan gayung mengambil air dalam sumur.
Sejurus kemudian dilihat oleh Yusuf sebuah gayung turun ke bawah, dan begitu terjangkau oleh tangannya, dipeganglah kuat-kuat gayung itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak mengeluh karena beratnya gayung yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa apa yang memberatkan gayung itu bukanlah air, tetapi manusia hidup berparas tampan, bertubuh tegap dan berkulit putih bersih. Mereka berunding apa yang akan diperbuat terhadap hamba Allah yang telah ditemukan di dasar sumur itu. Dilepaskannya di tempat yang sunyi itu atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk dibawa ke Mesir dan dijual di sana sebagai hamba sahaya dengan harga yang menurut taksiran mereka akan mencapai harga yang tertinggi. Karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah itu di kota Mesir, dibawalah Yusuf di sebuah pasar khusus di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai binatang-binatang ternak. Yusuf lalu ditawarkan di depan umum, dilelangkan. Dan karena para musafir yang membawa itu khawatir akan terbuka rahasia penemuan Yusuf, maka mereka enggan mempertahankannya sampai mencapai harga yang tinggi. Tetapi dilepaskannya pada penawaran pertama dengan harga rendah dan tidak memadai. Padahal seorang seperti Nabi Yusuf tidak dapat dinilai dengan uang. Bahkan dengan emas seisi bumi pun tidak seimbang sebagai harga manusia yang besar dan makhluk Allah yang agung seperti Nabi Yusuf yang oleh Allah telah digariskan dalam takdirnya bahwa ia akan melaksanakan misi yang suci dan menjalankan peranan yang menentukan dalam pergaulan hidup umat manusia. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu terbeli oleh kepala kepolisian Mesir bernama Fatifar sebagai penawar pertama yang merasa bahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus, bertubuh kuat, dengan air muka yang memberi kesan bahwa dalam tubuh manusia yang dibeli dari pelelangan itu terkandung jiwa besar, hati suci bersih, dan bahwa ia bukanlah dari kualitas manusia-manusia yang harus diperjualbelikan. Berkata Futifar kepada istrinya ketika mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pelanggan. Berilah dia perlakuan dan pelayanan yang baik. Kalau-kalau kelak kami dapat memperoleh manfaat daripadanya dan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan hamba-hamba yang harus diperjualbelikan. Bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab." Nyonya Futifar, istri kepala kepolisian Mesir, menerima Yusuf di rumahnya. Sesuai dengan pesan suaminya, diberinya perlakuan sebagai seorang daripada anggota keluarga dan sekali-kali tidak diperlakukannya sebagai budak belian. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Futifar. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi.
Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya diurus dengan senang hati, seolah perintah orang tuanya sendiri. Demikianlah maka makin lama makin disayanglah Yusuf di rumah kepala kepolisian itu, sehingga ia merasa seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tuanya sendiri. Tentang pokok cerita di atas dapat dibaca pada surat Yusuf ayat 19 sampai 21.